Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di kelas hari ini. Kita meet judulnya tentang bagaimana sih cara gambar grafik yang cepat gitu ya. Hanya trik-trik aja, cuma sebentar, insya Allah nanti ya 30 menit kita akan di kelas ini. Tolong Hanifah untuk mematikan speaker, untuk di mute dulu. Alfi juga tolong di mute dulu mikrofonnya. Ya, kali ini saya cuma akan nanti setelah ini kita bahas tentang cara menggambar grafik fungsi trigonometri biar gimana sih biar cepat gitu, daripada kalian bisa sih menggunakan aplikasi Photomath, bisa GeoGebra yang sudah kalian download itu juga bisa. Tinggal kalau Photomath tinggal di foto fungsinya nanti langsung keluar grafiknya seperti apa. Tapi kalau misalnya kan kalau mengerjakan soal atau apa itu kan nggak boleh pakai aplikasi. Nah, cara cepatnya gambarnya itu gimana toh? Kemarin sudah sedikit kita berikan caranya bisa pakai yang aplikasi lihat ciri-cirinya. Nah, hari ini kita akan bahas langsung gimana cara mengerjakannya. Oke, saya share dulu materinya yang hari ini. Bisa dilihat tentang grafik fungsi trigonometri. Ya, grafik fungsi trigonometri, yaitu menggambar grafik fungsi trigonometri. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi trigonometri. Yang pertama, kita harus tahu bentuk grafik fungsi trigonometri. Kemarin sudah dipelajari itu, bentuknya apa? Ya, gimana? Terlalu cepat? Kalau tidak, tolong dimatikan speakernya. Bintang Kusuma, selamat datang. Ya, Bu. Ya. Sambil menunggu yang lain juga boleh bergabung, tapi speakernya dimatikan ya. Oke, bentuk grafik fungsi trigonometri. Yaitu kemarin grafik fungsi sinus itu bentuknya berupa gunung dan lembah. Ini sambil mengajaran gambar gunung dan lembah gitu kan. Kasarnya seperti ini bentuknya, yaitu ada gunung dan lembah. Nah, kalau grafik kosinus kemarin sudah bentuknya dulu. Bentuknya yaitu adalah setengah gunung, setengah lembah. Setengah gunung, setengah lembah. Ini apaan juga gitu ya. Jadi kita belajar yang hari ini yang pertama, yang udah dulu yang kemarin sudah diberikan tuh A sin BX min C plus D. Tapi yang mudah sekarang yang C-nya kita nolkan dulu. Nah, kemarin langsung akan saya bentar. Oke, saya hubungkan ke saya buka yang ini ya di GeoGebra-nya. Bintang Kusuma, tolong dimatikan speakernya dulu ya. Kita matikan ya, mute mikrofonnya ya. Oke, ini di layar kalian sudah nampak grafik fungsi sinus. Bentuknya yaitu berupa gunung dan lembah. Kalau sampai 2pi, bentuknya adalah gunung dan lembah. Ini fungsinya yaitu yang ini ya, Y sama dengan sin X. Itu yang sebagai awalan. Kemarin kalian sudah mencoba. Kalau saya geser A-nya nih. Bentar, ini masih uji coba pakai ini mouse baru nih. Nah, kalau nih bentuknya masih sama, cuma dia
Nah, ini maksimalnya menjadi 2, minimalnya menjadi min 2. Bentuknya masih sama, yaitu berupa gunung dan lembah sampai 2pi. Saya geser lagi, misalnya menjadi 3. Ini juga tetap akan sama. Untuk yang pertama, saya kembalikan lagi untuk yang sini. Kemudian yang B1, nah ini kalau saya jadi B-nya menjadi 2, itu gunung dan lembahnya itu ada 2, sampai 2pi. Jadi ciri-ciri yang seperti ini kita bisa gunakan biar caranya cepat itu seperti apa itu. Kalau yang D saya tambahin, lihat grafiknya dia seperti naik gitu kan, naik karena ditambah dengan 1. Oke, sekarang saya buat posisinya 0 semua dulu. Sorry, yang B, A sama B harus 1 ya, nggak boleh 0. Oke, yang bentuknya tadi mulai awal seperti ini. Yaitu bentuknya berupa gunung dan lembah. Tolong yang lain speakernya untuk dimatikan ya. Berupa gunung dan lembah. Tadi itu kan positif. Nah, sekarang kalau negatif. Min sin X. Y sama dengan min sin X. Bentuknya berubah, yaitu lembah gunung. Sampai 2pi. Yang ini. Dan kalau geser lagi, sama. Oh, seperti tadi. Maksimalnya ini 2, ininya min 2. Bentuknya, tapi kalau min, dia berupa lembah gunung. Apakah ini berubah? Oh tidak, ternyata B-nya itu digeser, itu hanya menyebabkan banyaknya gunung yang terjadi. Walaupun sama-sama min 2 nih, tetap dia ada 2 gunung dan 2 lembah. Ininya min 2-nya ini cuma berarti dia maksimum sama minimumnya. Kalau sama-sama min nih, min 2, ternyata ini jadi berubah nih dari gunung sama lembah. Kalau ini tadi 1, saya kembali ke 1. Nah, ini 1 kan lembah gunung. Jadi itu, berdasar ciri-cirinya ini, kita bisa manfaatkan untuk cara cepat menggambar grafik. Masih diingat ya, yang pertama nih, saya ulang lagi yang pertama. Saya kembalikan lagi menjadi 1. Oke, ini 1 nih, gunung lembah. Jadi pertama kesimpulannya adalah grafik sinus itu berupa gunung lembah. Kalau saya ubah menjadi 2 sinus X, 3 sinus X, hanya yang diubah, maka dia posisinya adalah kayak melengkung naik, jadi maksimumnya jadi berubah. Kalau tadinya 1 menjadi maksimumnya 2, kalau A-nya 2. Kalau A-nya 3, dia maksimumnya 3, minimumnya min 3. Bentuknya yang tetap sama, gunung lembah. Kalau berubah jadi min, untuknya sendiri, min 2, lembah gunung. Bentuknya berubah. Cuma dia maksimum minimumnya juga bergantung ininya, nilai A-nya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Kalau B-nya saya ubah menjadi 2 positif. Bentuknya yaitu 2 gunung, 2 lembah untuk sampai 2. Kalau sampai 3, ya 3 gunung, 3 lembah sampai 2pi. Kalau yang positif. Kalau yang ini negatif, apa yang terjadi? Ini tetap positif ya. Ini yaitu lembah gunung, tapi banyaknya juga itu berubah. Jadi adalah misal ini sin min X. Sin min 2X. Jadi punya 2 gunung dan 2 lembah, tapi diawali dulu dengan lembah gunung. Jadi posisinya berubah. Jadi kalau negatif, itu mempengaruhi posisinya lembah gunungnya. Ini kalau ini A-nya positif, ini A-nya negatif. Kalau sama-sama negatif, A-nya negatif, B-nya negatif. Ternyata bentuknya gunung lembahnya itu kembali lagi seperti semua jadi gunung lembah, tidak lembah gunung. Lembah gunung itu berarti hanya untuk kalau masing-masing negatif. Kalau salah satunya negatif itu menjadi lembah gunung. Tetapi kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, bentuknya adalah gunung lembah. Banyaknya gunung dan lembah itu dipengaruhi oleh B-nya. Kalau 2 ya 2 gunung lembahnya, kalau 3 ya 3. Kalau min 2 ya ada
ada tiga, kalau min 2 ya ada 2 gunung, ada 2 lembah. Jadi seperti itu untuk yang A sama B-nya. Saya tutup dulu, kembali lagi yang di sini. Ini bisa dilihat yang untuk sharing PowerPoint-nya ya. Kalau mau ada yang tanya, boleh langsung speakernya boleh langsung dihidupkan. Luciana Live. Nah, coba sekarang. Y sama dengan 2 sin X. Sin X bentuknya adalah gunung lembah. Berarti yang pertama kita gambar adalah bentar ya, sambil ini masih baru soalnya mouse-nya berupa pen ya. Mana ini mouse-nya? Di sini. Oke. Nah, 2 sin X bentuknya tetap gunung lembah karena positif. Nah, terus apa yang pengaruh kalau 2 ini? 2 ini berpengaruh di sininya nih. Ininya adalah 2, yang di sini puncak, yang bawahnya adalah min 2. Jadi tetap berarti tinggal gambar, tetap kalian gambar lembah gunung, baru yang di sini apa koordinatnya. Nah, yang di sini ini adalah titik 2. Kemudian yang di bawah di sini adalah min 2. Gambar saya nggak terlalu bagus ya. Tapi bentuknya awalnya seperti itu. Jadi kalau sin X, 2 sin X positif, berarti bentuknya adalah gunung lembah. Oke. Terus ininya, terus ini 2, berarti maksimumnya 2, minimumnya 2. Seperti itu. Dia mau ditanyakan? Tanpa kita pakai aplikasi ya, kalau pakai aplikasi tinggal klik aja bisa gitu. Kalau saya buatin tugas kalian ini bisa dikerjakan pakai aplikasi. Oke, sudah ya. Sekarang yang nomor 2 nih. Y sama dengan sin 2X. Ini bentuknya juga gunung lembah. Tapi apa yang terjadi kalau tadi 2 ininya? Yang dia adalah 2X-nya, yang sin 2X atau B-nya. Apa Tang? Speakermu tak buka apa Tang? Halo Bintang. Enggak nyambung, tinggal tidur apa ya? Dia punya 2 gunung, 2 lembah. Cirinya cuma seperti itu. Dua gunung, 2 lembah. Oke, ini ya diorek-oreknya kayak gitu. Terus kalian nanti buatnya yang bagus. Sin 2X. Nah, oke. Yang di sini tetap nih yang di sini. Terus gambar gini. Sin 2 berarti ada 2 gunung, 2 lembah. Terus bentar saya hapus dulu nih. Oke, sorry. Nah, nilai maksimumnya berapa? Lihat di depannya, dia angka 1 di sini. Berarti di sini dia adalah angka 1. Sedangkan yang di sini minimumnya adalah min 1. Di sini ada 2pi ya. 2pi. Tulisnya juga tetap ribet. Di sini juga tadi yang 2 sin X itu juga 2pi. Seperti yang di sini ya, sini. Oke. Itu ya cara menggambarnya yang cepat seperti itu. Jadi berdasar sifat-sifatnya yang tadi. Oke, lanjut. Nah, sekarang contohnya yang lain adalah 2 sin 3X. Ini tidak ada yang negatif, semuanya positif. Bentuknya pasti gunung dan lembah. Di sini ada 3X, berarti gunungnya 3, lembahnya juga 3. Atau kalau kalian di fisika itu ada 3 gelombang gitu ya. Oke, ini diorek-oreknya ya. Nanti kalau dibuat tuh yang bagus. Oke, terus ini koordinatnya. Harusnya di sini. Terus ini, ininya 2. Berarti 2, sini itu adalah angka 2 maksimumnya. Yang bawah minimumnya min 2.
Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, bisa langsung lewat chat atau membuka di unmute dulu mikrofonnya kalau mau tanya. Pak Mujiman tidak tanya. Oke, sudah. Sekarang ada yang nih tambahannya. Kalau ditambah C, jadi D-nya itu tidak ini enggak tidak 0. Tapi dia plus 1. Gimana mengerjakannya? Ada yang bisa? Bintang. Amara, Atara, Azahra, Clara, Devita, Erika, Fatia, Ida, Sasi, Sofia, Setiawan. Nah, Adrian udah hilang apa? Adrian udah keluar, po? Oh, Adrian masih. Adrian. Gimana? Adrian. Halo. Halo, Adrian. Adrian bareng-bareng sama temennya atau masih di rumah saja ini? Oke, Adrian masih di rumah. Oh, udah nggak berisik lagi kan? Ya, yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Kalau yang diganti adalah D-nya seperti apa? Tadi GeoGebra-nya bisa terlihat kan? GeoGebra-nya. Ini baterainya umum sudah habis. Ada yang mau ngecek kalau yang soal lain? Belum. Oh, GeoGebra-nya bisa dilihat. Kalau bisa saya kembali lagi ke GeoGebra-nya. Kembali ke grafik sinus ya. Kalau yang D-nya ini bisa dilihat tidak GeoGebra-nya? Cek. Ya, Trian bisa melihat nggak GeoGebra-nya? Halo? Bintang bisa melihat GeoGebra-nya yang saya tampilkan di sini, yang saya share. Bisa nggak, Tang? Nggak ada yang chat ya? Oke, saya anggapnya kalau nggak ada yang jawab bisa terlihat. Kalau D-nya saya geser tadi itu ke angka 1. Ini saya kembalikan dulu, ini 1 ya. Oke. Bentuknya tadi tetap gunung lembah. Nah, D-nya itu saya pindah 1. Ternyata dia kayak naik gitu ya. Kalau tadinya mula-mula 0. Ya, masih berisik ya kalau di sini ya. Oke, kalau mula-mula 0 nih. Nah, coba kalau saya ganti 1. Ternyata dia grafiknya kayak naik. Atau ininya tadi mula-mula dia adalah sumbu simetrinya adalah sumbu X, dia menjadi sumbu simetrinya itu adalah X sama dengan 1.
yang di sini. Jadi dia kayak naik. Kalau saya ubah lagi misalnya 2. Enggak, sumbu simetrinya menjadi 2. Enggak kedengeran Bu, rusak-rusak. Oh ya, saya kalau di luar itu enggak kelihatan ini. Terus baterainya juga habis. Ya guys, ya taruh keluar. Cuma bikin nasi goreng nasi pagi. Jadi harusnya saya di kamar sendiri gitu. Oke, bisa ya? Bisa. Sudah tidak terlalu berisik ya. Ini jadi tadi tetap gunung lembah, tapi dia naik. Kalau D-nya saya ubah menjadi 2. Kalau 3, ya ini apa sumbu simetrinya menjadi 3. Kalau negatif, min setengah nih. Ini sumbu simetrinya min setengah. Y sama dengan min 1 kalau ini negatif. Oke, lebih terang lagi biar lebih terang. D-nya min 1. Di D-nya itu mempengaruhi ininya, tidak berpengaruh terhadap ininya. Tadi kalau berpengaruh, tadi kan banyaknya gunung lembah B-nya. Kalau A-nya berpengaruh pada bentuknya. Kalau men itu gunung lembah, ini lembah gunung. Oh, baterainya habis. Apa, Vi? Ini sampai G. Apa? Oke, jadi D-nya tadi berpengaruh terhadap sumbu simetrinya. Nah, kalau ada soal, ini tak kecilin dulu. Ini ada soal. Y sama dengan sin X plus 1. Apa yang terjadi bentuk grafik fungsi trigonometrinya? Ini. Y sama dengan sin X plus 1. Nanti tetap bentuknya berupa gunung dan lembah. Karena tidak ada ininya 1, ininya juga 1. A1, B1. Tetap gunung lembah. Terus ini plus 1. Berarti ini di titik ini adalah ininya angka 1. Jadi sumbu simetrinya untuk yang X-nya, sumbu X-nya adalah di sini. Ya ampun, ini X-nya ya. Maafkan tanganku, jariku yang tidak ini untuk menggambar, walaupun ini sudah baru nih, di pamer nih. Jadi seperti itu, kalau Y sama dengan sin X plus 1. Nah sekarang nih, ada negatif nih. Y sama dengan min 3 sin X plus 1. Kita perhatikan dulu. A-nya min 3, B-nya 1. Beda tanda kan? Beda tanda berarti dia bentuknya adalah berupa lembah gunung, tidak lagi gunung lembah. Nah, terus ininya berpengaruh kemana? Dia nilai maksimumnya sama minimumnya. Kalau yang ini tadi kan berpengaruh pada banyaknya gunung, banyak lembah. Ini berdasarkan ini min 3-nya itu adalah bentuknya lembah gunung. Oke, udah. Terus 1 atau 2 gunung lembahnya? 1. Karena ini sin X. Terus plus 1-nya gimana? Plus 1-nya berarti ini sumbu simetrinya adalah di sini angka 1. Yang di sini 1. Ya, yang di sininya berapa? Ya, ini sumbu X-nya. Sumbu X-nya di sini. Ini kalau Y sama dengan min 3 sin X. Ininya 1. Lah ini 3, Bu. Gimana? Nah, ini min 1. Ini karena sumbu simetrinya 1, maka nilai maksimumnya berapa? Di sininya. Ini angka berapa ini? Ini bukan sumbu X ya, nanti dikeliru. Ini 1, berarti kalau ininya apa? Ini min 3, berarti di sininya yaitu angka berapa? Kalau dia maksimumnya 3, minimumnya min 3. Padahal sumbu simetrinya 1.
Kalau sumbu simetrinya X itu maksimumnya 3, minimumnya min 3. Tapi kalau sumbu simetrinya 1, ininya menjadi ditambah 1, yaitu 4. Sininya bukan sumbu X ya, ini keliru ya. Ini bukan sumbu X, tapi ini berapa? Kalau maksimumnya min 3, maksimumnya 3, minimumnya min 3, kalau sumbu simetrinya 0. Tapi kalau sumbu simetrinya 1, di sini 4, berarti di sini min 2. Ada yang mau dikoreksi? Mungkin Pak Mujiman mau mengkoreksi, ini salah, ini grafiknya. Atau kita cek. Nanti dulu ya. Oke, sekarang yang ini. Kalau Y sama dengan min 2 sin min X min 1, Masya Allah. Ininya min, ini min semua gitu. Ini siapa yang buat contoh soal? Gurunya. Ini min. Bentuknya gunung lembah. Apa iya? Nah, ini ternyata. Ininya min. Tadi apa kalau min? Itu tetap bentuknya adalah gunung lembah. Karena sama-sama bilang ini negatif. Apa guyu Clarissa apa ini? Gunung lembah. Nah, ini kemudian sumbu simetrinya min 1. Jadi ininya ini adalah min 1. Nah, nilai maksimumnya tadi kan itu ini kalau ini min 2, bentuk berartinya 2. Ini tetap 2pi, karena ini tetap bentuknya cuma 1 gunung 1 lembah, karena ini min X gitu ya, cuma 1. Terus ini min 1, sumbu simetrinya min 1. Nah, sekarang maksimumnya kalau di sini min 2. Min 2. Sini berarti berapa? Padahal di sini min 1 nih sumbu simetrinya. Jadi kalau 2 maksimumnya 2 itu kalau 0. Kalau min 1 berarti kan dia turun 1 ininya berarti ini angkanya ini 1. Kita buat grafiknya gini ya. Terus ininya berapa? Ini jadi min 3. Begitu. Nanti sumbu X-nya itu yang di sini ya. Set gitu yang X-nya. Oke. Atau kita cek. Tadi min 3 sin X. Nah, untuk biar kalian tahu benar nggak sih yang sudah dikerjakan gitu. Bisa kalian pindah ke GeoGebra-nya. Jadi lupa berapa? Min 3 sin X plus 1. Min 3 sin X plus 1. Berarti A-nya min 3. A-nya min 3. Min 3. Deng, deng. Oke. Terus D-nya. Lupa ya. 1 ya. Min 1 apa 1? 1. 1. Nah, 1. Nah, ini di sini nih. Ininya min 2. Maksimumnya min 4. Ini agak geser karena di sini, bukan lagi di sini karena ini sumbu simetrinya adalah yang di sini min 1. 1 karena tadi ditambah 1. D-nya 1. Jadi min 3 sin X plus 1. Bentuknya jadi seperti ini. Dia naik maksimumnya di sini 4, di sininya min 2. Oke, terima kasih sudah Pak Mujiman sudah komen di sini ya. Oke, ada yang lain, ada yang mau ditanyakan tidak? Atau mau ngecek yang lagi, yang tadi ya, yang satunya ya. Ngecek yang satunya, min 2 sin min X. Min A-nya min 2, B-nya min 1, D-nya min 1. Oke, kita cek. Min 2, min 1, min 2. Ininya min 1, geser. Min 1, ya Allah, ya Allah. Min 1, D-nya tadi min 1 juga ya. Min 1, sorry, ke bawah kalau min 1. Oke, kaca. Oke, ya, seperti ini. Sumbu simetrinya jadi min 1, maksimumnya ini 1, yang bawah min 3. Begitu. Sama kan yang tadi, ini min 3, ininya 1, ini sumbu simetrinya adalah min 1. Oke. Ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak, nanti tugasnya apa? C-nya belum ya? Allah, baterainya habis. Baterainya. Halo, halo. Mati opo ya? Laptop e. Tadi laptopnya mati. Dia sudah sampai kerja. Biasa. Yang si jaga-jaga. Apa mas? Ya, kira mas. Tapi kalau mau lebih anu, biayanya masih ukuran buat rumah sakit, jadi aman. Oh, ini kan apa? Iya, tinggal mungkin berani kan betul.
Enak kayak gini nggak ada ya? Aku yang makan nggak bisa makan sih. Tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Menjauh ternyata. Praktis dulu masker di sambungan. Iya, lu bilang iya lu. Saya akhiri ya. Mantul. Oke, laptopnya sudah hidup kembali. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Nah, ini saya masuk ke kantor lagi karena harus ngecas laptop. Berisik lagi di sini. Kalau saya keluar nanti kalian nggak bisa mendengarkan. Oke, saya stop sharingnya. Ya, silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan. Gimana gambarnya? Mudah kan tadi cuma bentuknya. Oh, gunung lembah. Tergantung A-nya gimana, positif. Oh, tadi tetap bentuknya gunung lembah. Kalau B-nya 2, ya berarti gunungnya 2, lembahnya 2. Kalau beda tanda, oh jadi lembah gunung. Terus kalau D-nya yang 1, berarti dia naik ke atas atau sumbu simetrinya 1. Yang Y sama dengan 1, garisnya yang Y sama dengan 1. Cara mudah menggambarnya seperti itu. Nah, yang C ini yang belum kita bahas nih. Saya foto dulu yang join hari ini ya. Terima kasih sudah join. Masih tetap di rumah saja kan? Biasanya kalau sama kelas lain nih foto-foto ya. Adrian masih di rumah. Ini yang jawab cuma Adrian nih, yang lain kemana? Rame banget kan di sini guys. Ini ada Oke, kemarin kamu pengennya libur, tapi kalau sudah kelamaan di rumah gabut. Ayo dinyalakan kameranya, kita foto-foto dulu. Udah pada mandi belum? Ini foto-foto dulu sebelum diakhiri. Gitu. Oh ya, katanya belum mandi. Recordnya saya akhiri dulu ya. Untuk recordnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.